Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Anggraini dari kelas 1B dengan NIM P1337430122052. Saya dari Prodi Radiologi Semarang Program Diploma 3. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang kerukunan antarumat beragama. Indonesia mempunyai banyak suku, ada ras, dan berbagai macam agama, seperti Hindu, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Islam, Buddha. Islam merupakan agama yang pertama kali memproklamirkan adanya kebebasan dalam beragama. Islam sangat menghargai kepada masing-masing pemeluk agama tertentu. Masing-masing bebas mengapresiasikan keyakinan yang dianutnya dan tidak diperkenankan bagi siapapun untuk mengganggu aktivitas peribadatan agama lainnya. Jadi, perbedaan suku bangsa di antara umat manusia adalah kehendak semata Sang Maha Pencipta. Ayat-ayat suci Al-Quran banyak berbicara tentang keragaman dan perbedaan adalah suatu karunia keindahan dari Yang Maha Indah yang wajib untuk disyukuri, dijaga, dipelihara, dirawat oleh manusia. Hidup rukun dan damai itu akan terwujud jika semua umat beragama mau dan mampu mengusahakan memelihara dan menjaganya. Sama seperti memperjuangkan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang berabad-abad lamanya dari cengkeraman kaum penjajah Portugis dan Belanda. Tugas dan tanggung jawab kita sekarang adalah menjaga, memelihara, dan mengisi kemerdekaan Indonesia dengan pembangunan di segala bidang kehidupan bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, bagi bangsa Indonesia, kerukunan umat beragama merupakan modal dasar bagi keutuhan dan kedaulatan NKRI. Komponen-komponen bangsa yang ditokohkan seperti ulama, kiai, pendeta, pastor, biksu, pinandita, dan mereka para pemimpin majelis-majelis agama, terutama anggota Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Indonesia, menjadi panutan umat beragama dalam berpikir, berbicara, bertindak, berperilaku yang baik dan benar bagi masyarakat secara luas. Bangsa Indonesia yang ditakdirkan mayoritas penduduknya beragama Islam dan pengakuan atas keberadaan eksistensi agama selain Islam telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pemerintah berkewajiban melindungi usaha penduduk melaksanakan ajaran agama dan beribadah pemeluk-pemeluknya. Bangsa Indonesia yang ditakdirkan mayoritas penduduknya beragama Islam dan pengakuan atas keberadaan eksistensi agama selain Islam telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kerukunan hidup antar umat beragama, antar suku, karenanya adalah esensi ajaran Islam. Agama Islam sejak mula pertama diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Islam dengan sistem ajarannya tersebut dimanapun di muka bumi ini wajib bagi setiap pemeluknya menciptakan suasana kehidupan yang ramah, tenang, tentram, rukun, aman, dan damai. Bukan saja kepada sesama umat manusia, tetapi juga terhadap alam lingkungannya. Pengingkaran terhadap hal-hal tersebut berarti pengingkaran terhadap kehendak dan ciptaan Allah. Inti dari kerukunan adalah hidup bersama, harmoni dalam masyarakat majemuk dengan kesatuan hati dan bersepakat untuk sekaligus bersama-sama pula memelihara menjaga kerukunan itu sendiri. Kerukunan umat beragama karenanya menjadi dambaan setiap umat beragama di muka bumi ini.
Kondisi kehidupan sebuah masyarakat yang rukun, aman, dan damai sejatinya merupakan kebutuhan dasar hidup umat manusia. Sebagai kebutuhan hidup umat manusia, maka situasi dan kondisi yang rukun harus diperjuangkan dan diusahakan secara sistematis, terprogram, terintegrasi, dan berkelanjutan. Macam-macam kerukunan umat beragama di Indonesia. Kerukunan antar pemeluk agama yang sama yaitu suatu bentuk kerukunan yang terjalin antar masyarakat penganut satu agama, misalnya kerukunan sesama umat Islam atau kerukunan sesama penganut umat Kristen. Kerukunan antar umat beragama lain yaitu suatu bentuk kerukunan yang terjalin antar masyarakat yang memeluk agama yang berbeda-beda. Misalnya, kerukunan antar umat Islam dan Kristen, antara pemeluk agama Kristen dan Buddha, atau kerukunan yang dilakukan oleh semua agama. Perlunya kerukunan hidup beragama. Manusia Indonesia satu bangsa, hidup dalam satu negara, satu ideologi Pancasila. Ini sebagai titik tolak pembangunan. Berbeda suku, adat, dan agama saling memperkokoh persatuan. Kerukunan menjamin stabilitas sosial sebagai syarat mutlak pembangunan. Kerukunan dapat dikerahkan dan dimanfaatkan untuk kelancaran pembangunan. Ketidakrukunan menimbulkan bentrok dan perang agama, mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.